Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya, mahasiswa kelas 3A maupun kelas 3B di mata kuliah Psikologi Komunikasi. Nah, pada minggu ini kita akan membahas mengenai pengantar psikologi komunikasi. Jadi, kita akan membahas apa itu psikologi komunikasi, hubungan komunikasi dengan psikologi. Kita akan membahas ruang lingkup psikologi komunikasi, ciri pendekatannya, juga tujuan penggunaan psikologi komunikasi itu sendiri. Mungkin teman-teman pernah mendengar salah satu kasus di California. Kasus ini terjadi sekitaran tahun 1970-an yang lalu. Ada seorang ibu yang buta melarikan diri dari rumahnya setelah bertengkar hebat dengan suaminya. Nah, ibu itu tuh membawa anak gadisnya yang berusia 13 tahun. Gadis ini disamarkan oleh para peneliti, diberi nama atau diberi inisial Ginny. Nah, ibu ini tuh melarikan diri lantaran sikap suaminya yang kejam bahkan terhadap anaknya sendiri, terutama terhadap Ginny itu. Nah, Ginny ini sejak kecil selalu diikat oleh ayahnya di sebuah tempat duduk yang ketat sehingga kaki dan tangannya itu tidak dapat digerakkan. Ginny juga sering dibiarkan lapar, dan jika ia mulai menangis, ayahnya juga akan memukulinya. Jadi ayahnya ini tidak suka dan selalu menyiksa Ginny. Dia juga tidak pernah mengajak Ginny bicara. Nah, ibunya ini karena buta tidak bisa mengurus Ginny, dan hanya kakak laki-laki Ginny yang berusaha memberi makan dan minum, itu pun secara diam-diam. Ginny yang tidak pernah diajak bicara oleh ayahnya juga tidak pernah diajak bicara oleh ibu dan kakaknya, karena mereka saat memberi makan dan minum kepada Ginny, mereka itu berusaha diam-diam agar ayahnya tidak marah. Nah, ibunya pun ketika mengobrol dengan kakak laki-lakinya Ginny, mereka mengobrol tuh diam-diam atau bisik-bisik, sehingga Ginny itu tidak pernah mendengar orang bercakap-cakap. Nah, sehingga saat Ginny ini ditemukan dan masuk ke rumah sakit, Ginny itu tidak diketahui apakah dia dapat berbicara atau dia dapat memahami perkataan orang lain. Dia itu selalu membisu dan kondisi perkembangan psikologisnya itu tidak lebih baik daripada anak yang berusia 1 tahun, meskipun kondisi fisiknya adalah kondisi fisik anak berusia 13 tahun. Nah, hal inilah yang menarik bagi para psikolog, neurolog, dan para linguistik yang mempelajari tentang otak manusia. Ginny ini dianggap sebagai contoh langka tentang seseorang yang tidak dapat memperoleh kesempatan berkomunikasi. Nah, karena ia tidak berkomunikasi ataupun tidak dibekali keterampilan bagaimana cara mengungkapkan pikiran dalam bentuk lambang-lambang yang mungkin dipahami sama orang lain, para peneliti ini bertanya-tanya apakah kemudian kurangnya keterampilan dalam berkomunikasi ini kemudian menghambat perkembangan mental Ginny, ataukah sel otak atau seluruh sistem kognitif yang dimiliki Ginny itu menjadi lumpuh karena ia tidak dapat berkomunikasi selama ini. Nah, Ginny ini contoh penting yang menunjukkan dua hal mengenai komunikasi. Yang pertama, mengenai pentingnya komunikasi bagi manusia, yaitu bagaimana komunikasi ini sangat penting dan mendasar untuk pertumbuhan kepribadian seorang manusia. Banyak ahli sosial yang memang sudah pernah mengatakan bahwa kurangnya komunikasi itu bisa menghambat kepribadian manusia. Karena hal penting yang membuat seseorang belajar menjadi manusia adalah komunikasi, baik secara verbal maupun non-verbal. Verbal seperti yang kita tahu adalah ucapan, tulisan. Nah, non-verbal itu seperti gestur, pergerakan, mimik muka. Nah, teman-teman waktu kecil pasti komunikasi itu digunakan sedari teman-teman kecil. Orang tua teman-teman mengajarkan teman-teman untuk mengatakan ibu atau mengatakan ayah, papa, mama, untuk memanggil orang tua teman-teman. Itu merupakan salah satu bentuk komunikasi paling dasar yang diajarkan orang tua teman-teman agar teman-teman mampu berkomunikasi sejak kecil. Contoh lainnya adalah bagaimana ibu atau ayah teman-teman itu mengajarkan teman-teman saat teman-teman sudah balita, teman-teman diajarkan untuk pipis di toilet, mengajarkan bagaimana cara makan yang baik dan benar, bagaimana cara menghormati orang lebih tua, misalnya dengan cara salim atau tidak berkata kasar. Nah, hal-hal kayak gitu tuh kan merupakan bentuk komunikasi yang dilakukan untuk
pertumbuhan kepribadian teman-teman sebagai manusia. Nah, jadi bayangkan kalau kita tidak berkomunikasi sejak kecil, sejak dini seperti Jini, tidak diberikan kesempatan berkomunikasi baik secara lisan, secara tulis, secara verbal, juga tidak diberikan dan tidak diajak berkomunikasi secara nonverbal. Dia tidak tahu bagaimana caranya makan, dia tidak tahu caranya tersenyum mungkin. Hal-hal ini menjadikan kita mengetahui bahwa komunikasi ini sangat esensial dan penting dan sangat mendasar untuk pertumbuhan kepribadian kita sebagai manusia. Yang kedua, komunikasi ini erat kaitannya dengan perilaku dan pengalaman kesadaran manusia. Kesadaran itu gimana ya maksudnya gitu? Ya kesadaran saya ingin melakukan ini, saya ingin melakukan itu karena saya sadar untuk memilih dalam melakukan sesuatu. Itu kesadaran. Nah, kalau pengalaman itu apa yang kita alami dan apa kejadian-kejadian yang pernah kita dapatkan gitu. Nah, kalau psikologi ini secara khusus mengarahkan perhatian bagaimana perilaku manusia ini dibentuk dari proses kesadaran dan pengalaman yang kita dapatkan sehingga bisa menyebabkan perilaku tersebut. Maksudnya gimana? Jadi kayak ketika teman-teman ingin bertindak, teman-teman misalnya nih, teman-teman itu sedang malas masuk kuliah kayak gitu, malas masuk kelas. Teman-teman ini sadar nih kalau aku tuh lagi capek dan lagi males dan pengen bolos kuliah dulu gitu. Itu loh kesadaran teman-teman. Teman-teman sadar bahwa teman-teman ingin memilih bolos karena males gitu. Terus teman-teman punya pengalaman bahwa teman-teman itu pernah bolos dan nilainya itu dikurangi parah sama dosennya misalnya. Nah, gabungan dari kesadaran sekaligus pengalaman itu membuat proses tersebut membuat teman-teman berpikir untuk melakukan tindakan selanjutnya. Apakah teman-teman akan tetap bolos ataukah tidak bolos? Itu semuanya bergantung dari kesadaran dan pengalaman teman-teman yang teman-teman dapatkan tadi. Nah, kalau dilihat dari sejarah perkembangannya sendiri, komunikasi itu memang dibesarkan oleh beberapa para peneliti psikologi. Antara lainnya itu adalah Kurt Lewin, Paul Lazard, Carl Holland. Kalau Carl Holland itu mungkin teman-teman tahu beberapa definisi komunikasi yang terkenal dari Carl Holland itu sendiri. Nah, namun komunikasi itu bukan bagian atau bukan subdisiplin dari psikologi ya. Jadi komunikasi itu ilmu tersendiri yang menembus banyak disiplin ilmu. Salah satunya psikologi itu sendiri. Nah, di slide selanjutnya ada definisi, masing-masing definisi dari psikologi dan komunikasi seperti yang bisa teman-teman baca. Nah, di slide selanjutnya kita bisa menguraikan satu persatu antara psikologi dan komunikasi. Nah, psikologi itu apa? Mungkin beberapa dari teman-teman dulu waktu masuk kuliah ada yang mungkin berminat masuk psikologi ya sebelum masuk ilmu komunikasi. Nah, psikologi itu sama seperti komunikasi merupakan salah satu disiplin ilmu. Nah, biasanya tuh kita mengaitkan psikologi dengan hal-hal yang berhubungan dengan mental, gangguan mental, stres atau gangguan jiwa, ya nggak sih? Nah, psikologi itu kalau diartikan secara harfiah itu adalah ilmu tentang jiwa. Nah, ilmu ini yang berkaitan dengan proses mental baik normal ataupun abnormal dan pengaruhnya pada perilaku kita sebagai manusia. Psikologi ini sendiri seperti yang dibahas di pengantar tadi adalah bagaimana kesadaran dan pengalaman manusia itu membentuk atau menyebabkan sebuah perilaku atau tindakan kita itu muncul dan sebuah perilaku itu kita lakukan gitu. Jadi kesadaran dan pengalaman kita yang kita dapatkan itu menjadi sebuah proses yang menyebabkan kita bertindak atau berperilaku seperti itu gitu. Sekarang kalau kita bahas komunikasi, ya tentunya teman-teman sekarang udah semester 3 udah pasti paham lah ya dasar-dasar komunikasi. Komunikasi nggak jauh-jauh dari sebuah proses di mana ada unsur-unsur komunikator, unsur komunikan, pesan, dan juga media, di mana unsur-unsur ini menjadi proses pertukaran informasi, pertukaran ide, pertukaran perasaan juga bisa, atau kita tahu bahwa komunikasi itu juga disebut sebagai proses pembentukan atau penyampaian atau pengolahan pesan yang terjadi di diri manusia
di diri kita sendiri, baik antara dua orang atau lebih, dengan maksud dan tujuan tertentu. Nah, dalam proses komunikasi itu juga terjadi beberapa hal seperti proses belajar, misalnya kayak kita dari tidak tahu menjadi tahu, saya mengajar, teman-teman mendengarkan, teman-teman mendapatkan informasi baru. Nah, itu salah satu terjadinya proses komunikasi. Ada juga komunikasi sebagai peristiwa sosial, di mana komunikasi itu kan merupakan proses pertukaran informasi yang dimana membutuhkan interaksi sesama manusia. Nah, interaksi sesama manusia inilah yang kemudian kita sebut sebagai peristiwa sosial. Terus apa sih psikologi komunikasi itu gitu ya? Jadi psikologi komunikasi ini sebuah disiplin ilmu yang berusaha untuk menguraikan, meramalkan, serta mengendalikan peristiwa mental dan behavioral dalam komunikasi. Mungkin ada banyak kata-kata yang sedikit kurang dimengerti. Jadi peristiwa mental itu adalah proses internal di dalam diri seseorang akibat suatu stimulus. Jadi proses internal itu maksudnya proses yang terjadi di dalam diri kita. Nah, stimulus sendiri itu apa? Jadi stimulus itu sesuatu yang mendorong kita atau kita terkena atau terdorong oleh stimulus itu gitu loh. Jadi stimulus itu bisa macam-macam, bisa suara, bisa bau, bisa sebuah alasan gitu. Nah, jadi contohnya aja misalnya kita diberi stimulus suara yang sangat keras. Nah, adanya stimulus atau suara yang sangat keras itu kadang membuat kita merespon dengan menutup telinga. Nah, jadi kadang stimulus itu biasanya dibarengin dengan respon. Contoh lain misalnya kalau ada bau-bauan yang tajam itu menusuk hidung, stimulusnya adalah bau dan kita cenderung menutup hidung kita, itu adalah respon. Nah, peristiwa mental adalah proses internal di dalam diri kita. Itu artinya tuh proses itu tuh berjalan di dalam diri kita aja dan belum keluar gitu. Misalnya nih kita lihat orang di jalan, terus kita mikir setelah mendapatkan stimulus melihat orang itu kan stimulus pandangan terhadap suatu objek. Kita mendapat stimulus lalu respon kita adalah adanya proses internal dalam diri kita, yaitu kita berusaha mengingat, kayaknya kenal nih orang ini, siapa ya, aku kok kayak kenal, misalnya siapa ya orang ini gitu. Langsung kita berpikir, mengecek kembali memori kita, memilah-milih pengalaman yang mungkin pernah kita pengalaman yang pernah kita alami dan sepertinya melibatkan orang ini gitu. Nah, proses internal itu karena masih berada di dalam diri kita dan belum keluar, itulah yang disebut peristiwa mental. Jadi proses komunikasi yang masih ada di dalam diri kita, belum keluar gitu, belum dikomunikasikan, tapi sudah menjadi bagian dari dalam komunikasi. Sementara peristiwa behavioral adalah apa yang tampak dari luar saat kita berkomunikasi. Misalnya kita nih lagi ngobrol sama orang, mengeluarkan kata-kata, sedang bercakap-cakap, tiba-tiba nadanya tinggi. Nah, itu tuh kita bisa melihat bahwa seseorang sedang menyampaikan sesuatu dengan nada tinggi, misalnya kita tahu orang itu sedang marah atau kesal. Nah, jadi peristiwa komunikasi yang sudah terlihat dari luar gitu, itu adalah peristiwa behavioral. Jadi psikologi komunikasi ini berusaha menguraikan, meramalkan dan mengendalikan peristiwa mental dan peristiwa behavioral dalam proses komunikasi ini. Itulah psikologi komunikasi. Di slide ke-7 kita akan membahas tentang ruang lingkup psikologi komunikasi. Di sini kita akan melihat komunikasi dalam perspektif psikologi, atau dapat kita katakan bagaimana psikologi melihat komunikasi. Ada 6 pengertian menggunakan bahasa Inggris di sini, tapi kesimpulannya adalah psikologi itu melihat komunikasi atau melihat makna komunikasi itu dengan sangat luas. Misalnya meliputi penyampaian energi, kayak yang di pertama disebutkan transmission of energy, transmission of sound wave, transmisi sinyal atau reception seperti yang dikatakan di poin 2. Nah, makna komunikasi ini luas, jadi seperti gelombang suara, gelombang pesan atau penyampaian energi. Mengapa disebut komunikasi dimaknai seperti itu? Karena pada dulu psikologi itu menggunakan komunikasi sebagai alat terapi untuk memberikan terapi atau menyembuhkan pasien. Mereka itu menggunakan
komunikasi untuk menyembuhkan pasiennya dari gangguan kesehatan mental. Nah, di sini psikologi itu mencoba untuk menganalisis seluruh komponen yang terlibat dalam proses komunikasi. Seperti yang kita tahu tadi adalah peristiwa mental, peristiwa behavioral. Nah, komponen-komponen yang terlibat itu ingin dianalisis oleh psikologi ini tentang bagaimana proses komunikasi pada diri komunikan itu terjadi, faktor internal atau eksternal apa yang mempengaruhi perilaku komunikasi itu. Nah, jadi begitulah komunikasi dilihat dari perspektif psikologi. Psikologi komunikasi ini erat kaitannya dengan bagaimana mencapai komunikasi yang efektif dalam interaksi manusia. Nah, ada beberapa ciri dari pendekatan dalam psikologi komunikasi ini sendiri. Yang pertama, penerimaan stimuli secara indrawi. Seperti yang teman-teman tahu, stimuli tadi itu adalah sesuatu yang mendorong atau mempengaruhi kita. Secara indrawi itu ya mata, hidung, telinga. Nah, dalam proses ini komunikasi itu diawali atau bermula ketika panca indera kita itu diterpa oleh stimuli. Ya, panca indera atau indrawi kita itu bisa mata, hidung, telinga, kulit ataupun mulut. Nah, stimuli itu sendiri bisa berbentuk orang, bisa pesan, suara, warna, gestur, verbal, non verbal dan lain sebagainya. Pokoknya segala hal yang mempengaruhi kita. Nah, penerimaan stimuli secara indrawi ini adalah salah satu ciri-ciri pendekatan dari psikologi komunikasi itu. Yang kedua adalah proses yang mengantarai stimuli dan respon. Pada ciri pendekatan ini, stimulus yang ditangkap oleh alat indera kita itu kita olah di dalam otak kita. Nah, kita itu bisa mengambil kesimpulan tentang proses yang terjadi pada otak itu dari respon yang nampak melalui tanda-tanda yang kita ketahui. Misalnya nih, kita melihat seseorang tersenyum, seseorang bertepuk tangan. Kita melihat melalui indera kita bahwa ada orang tersenyum, ada orang yang bertepuk tangan dan meloncat-loncat. Nah, stimulus yang kita dapatkan itu membuat otak kita merespon, oh ini artinya orang ini sedang gembira. Nah, itulah proses ini kita mengambil kesimpulan dari proses yang terjadi. Itu ciri-ciri yang kedua. Yang ketiga, prediksi respon. Di pendekatan ciri ini, respon yang terjadi di masa lalu itu dapat dilihat dan dapat diramal responnya untuk masa mendatang. Tapi kuncinya kita harus mengetahui sejarah respon terdahulu sebelum meramalkan respon individu saat ini. Misalnya contohnya nih, kita ketemu sama teman. Kita dulu ketemu sama teman yang sekarang tuh posturnya atau bentuk tubuhnya lebih gemuk daripada dia yang dulu. Kita melihat dia gemuk, lalu kita merespon, wah gendutannya sekarang. Misalnya kita ngomong kayak gitu nih. Terus dia ngasih balasan seperti sedih gitu, ekspresi mukanya jadi tiba-tiba jadi sedih, cuma ketawa, hehehe mungkin ya. Nah, kita tahu tuh respon kita tuh menyebabkan balasan yang seperti itu. Nah, kedepannya ketika kita bertemu lagi mungkin dengan orang yang sama atau bertemu dengan orang yang berbeda tapi dengan kondisi yang sama, saat kita melihat posturnya dia yang gendut dan kita ingin mengatakan oh gendutannya, kita itu bisa meramalkan respon orang tersebut gitu loh. Oh, pasti orang ini bakal sedih sama apa yang udah aku bilang ke dia gitu. Karena kita udah punya sejarah terhadap respon kita yang terdahulu gitu. Jadi saat kita ingin melakukan sesuatu, kita bisa tahu oh sepertinya dia akan begini lagi nih gitu. Selanjutnya yang terakhir adalah peneguhan respons. Jadi peneguhan ini adalah respon lingkungan atau orang lain terhadap respon komunikan, sehingga peneguhan inilah yang kadang disebut sebagai feedback atau umpan balik. Jadi itulah ciri-ciri dari pendekatan psikologi komunikasi. Yang terakhir adalah tujuan penggunaan psikologi komunikasi. Nah, alasan penggunaan psikologi komunikasi ini sangat erat kaitannya dengan tujuan dari komunikasi itu sendiri, yaitu mencapai komunikasi yang efektif. Efektif itu berarti mencapai hasil atau efek yang diinginkan oleh komunikator. Nah, terus apa sih tanda-tanda komunikasi yang efektif? Nah, katanya Tube and Moss di penelitiannya dia mengemukakan bahwa ada 5 tanda yang muncul
dari 5 tanda muncul dari komunikasi yang efektif. Nah, yang pertama itu adalah pengertian. Di sini pengertian dimaksudkan adanya saling pengertian antara komunikator dengan komunikan, adanya penerimaan yang cermat dari isi pesan yang dimaksud sehingga mencegah timbulnya miskomunikasi atau salah paham dari komunikasi tersebut. Yang kedua, kesenangan. Adapun kesenangan ini ada kalanya komunikasi itu tidak dilakukan hanya untuk membentuk saling pengertian. Contohnya ketika kita menyapa satu sama lain, tujuan menyapa itu adalah menimbulkan keharmonisan atau keakraban atau kehangatan dan kedekatan antara satu orang dengan orang lainnya sehingga memunculkan kesenangan gitu. Jadi komunikasi juga efektif jika menimbulkan kesenangan. Oke, yang selanjutnya adalah pengaruh pada sikap. Komunikasi efektif itu artinya komunikasi ini menimbulkan perubahan sikap oleh lawan bicara kita. Adanya perubahan sikap gitu, misalnya kalau guru memberitahu muridnya untuk tidak membolos lagi, tolong perhatikan pelajaran. Nah, itu akan efektif ketika muridnya tidak bolos lagi, selalu mengikuti pelajaran. Itu berarti karena ada perubahan sikap gitu. Berarti komunikasinya efektif. Nah, yang keempat adalah hubungan sosial yang baik. Karena manusia itu tidak bisa hidup sendiri, karena manusia itu adalah makhluk sosial, manusia itu selalu memikirkan keinginan untuk berkumpul dan berinteraksi dengan orang lain, terutama di lingkungannya. Dan komunikasi itu ditujukan untuk menumbuhkan hubungan sosial yang baik di dalam lingkungan tersebut. Dan yang terakhir adalah tindakan. Jadi tindakan ini merupakan hasil kumulatif dari seluruh proses komunikasi. Ya, agar dapat menimbulkan suatu tindakan, sudah seharusnya kita menanamkan saling pengertian dan menjalin hubungan yang baik dengan orang lain agar tindakan itu dapat muncul dari hasil komunikasi itu sendiri. Karena kita sudah membahas pengantar untuk psikologi komunikasi ini, sejarahnya, ciri-ciri pendekatannya, ruang lingkupnya, kita juga sudah membahas tujuan penggunaan psikologi komunikasi ini. Materinya saya tutup sampai sini. Sekali lagi untuk mengingatkan bahwa psikologi komunikasi ini adalah ilmu yang berusaha untuk menguraikan, meramalkan, dan mengendalikan peristiwa mental dan peristiwa behavioral yang terjadi dalam proses komunikasi untuk mencapai tujuan komunikasi yang efektif. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.